Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru pertama datang ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa notifikasinya kawan-kawan, sehingga Anda tidak ketinggalan informasi catur terupdate dari kita selanjutnya. Dan juga teman-teman, mari kita support channel ini untuk tetap bertumbuh dan berkembang menuju channel catur yang lebih baik. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas partai yang sangat menarik, yaitu dari sang legenda catur, magician dari Riga, Mikhail Tal. Dan kita akan melihat teman-teman, bagaimana langkah brilian 9 langkah dari Mikhail Tal saat menghadapi NN yang berlangsung pada tahun 1963. Bagaimana partainya? Tetap di Catur Talk Indonesia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung ke partainya. Di sini Mikhail Tal sebagai pemegang putih memulai langkah dengan E4, menguasai petak pusat, sehingga hitam membalas dengan C5, sehingga ini dinamakan dengan pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, D6, D4. Tentu saja di sini hitam menerima pertukaran pion dan dipukul kembali oleh kuda. Kuda ke F6, sehingga ini dinamakan dengan moderate variation, dan juga sekaligus mengancam pion pusat dari putih, sehingga Mikhail Tal melanjutkan langkah dengan pengembangan kuda ke G3 sekaligus melindungi pion pusatnya. A6 ini penting bagi variasi Sisilia, sehingga dinamakan dengan Nadjov variation, di mana A6 ini berfungsi untuk mengontrol petak penting B5. Putih melanjutkan dengan gajah gigi 5, mencoba untuk memaku kuda ke depan. E6, F4, B5, dengan rencana mengaktifkan gajah ke depan. E5 mengancam kuda dan dipukul oleh hitam, dipukul kembali oleh putih, mengancam kuda. Pada posisi ini kuda sedang terpaku terhadap menteri, sehingga menteri ke C7. Pada posisi ini teman-teman, Mikhail Tal memainkan menteri K2. Tapi bagaimana jika pada posisi seperti ini pion memukul kuda? Maka jelas hitam dapat membalas dengan menteri ke E5 skak, dan ketika gajah menutup, hitam melanjutkan memukul gajah. Oke teman-teman, dan oleh karena itulah pada posisi seperti ini Mikhail Tal memainkan menteri ke E2, sehingga hitam menyelamatkan kudanya dengan mundur ke D7. Dan di sini Mikhail Tal melakukan rokade sayap menteri. Gajah ke B7. Coba teman-teman, apa langkah Mikhail Tal pada posisi seperti ini? Anda bisa? Ya benar, terima kasih. Dengan kuda memukul pion E6, mengorbankan kudanya. Sungguh luar biasa ya langkah dari Mikhail Tal yang begitu berani, sehingga hitam memukul kuda. Mikhail Tal melanjutkan menteri ke G4, mengancam pion yang ada di E6. Dan pada posisi ini teman-teman, hitam melakukan langkah blunder, di mana langkahnya ialah menteri ke B6. Langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini ialah dengan memukul pion yang ada di E5. Coba kita analisis teman-teman sebentar ketika menteri memukul pion. Dan jika putih melanjutkan dengan pengembangan perwira dengan gajah ke D3 dengan rencana benteng ke F1, maka cukup dilanjutkan dengan kuda ke F6, mengancam menteri. Dan ketika gajah memukul kuda dan dipukul kembali oleh hitam, di mana hitam selanjutnya bisa melakukan pertukaran perwira atau pertukaran menteri. Dan pada posisi ini bisa dipastikan hitam dan putih masih sama-sama berkembang dan sama-sama berimbang. Kita kembali ke partai aslinya, di mana pada posisi seperti ini hitam melangkahkan menteri ke B6, sehingga ini langkah blunder. Coba teman-teman, apa langkah terbaik dari Mikhail Tal pada posisi seperti ini? Iya, terima kasih. Dengan benteng ke D6 mengancam menteri.
Sehingga langkah terbaik bagi hitam tentunya ialah memukul benteng, tapi jelas itu akan mengalami kekalahan, di mana hitam kehilangan menterinya. Dan pada posisi aslinya, hitam memukul menggunakan gajah. Coba teman-teman, apa langkah Michael Sol pada posisi seperti ini? Ya, jelas ya, terlihat dengan memukul pion E6 sekarang. Dan tentu saja, Raja hanya punya pilihan berpindah ke F8. Coba, apa langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Apakah Anda bisa menemukan langkah brilian pada posisi ini dari Michael Sol? Terima kasih dengan gajah ke C4. Ancaman skakmat di petak F7. Sehingga tidak terbendung lagi skakmat dari putih kepada hitam. Dan pada posisi ini, hitam memukul gajah. Maka otomatis benteng ke F1 skak, kuda menutup. Dan lagi-lagi Michael Sol mengorbankan bentengnya dengan memukul kuda. Dan tidak ada pilihan tentunya bagi hitam kecuali memukul benteng, maka diakhiri dengan gajah GH6 skakmat. Luar biasa ya kawan-kawan. Dan semoga partai ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk bermain catur selanjutnya. Seperti biasa, saya juga menyediakan puzzle. Kita masuk ke sesi puzzle. Nah teman-teman, berikut puzzle-nya. Hitam melangkah dan menang. Tulis di kolom komentar ya, bagi Anda yang benar. Kita akan mempin komentar Anda sehingga semua sobat pecinta catur lainnya juga mengetahui. Salam Catur Talk Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman, mari terus support percaturan kita Indonesia sehingga percaturan kita semakin jaya. Keep sharing.